Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Dalam video kali ini admin akan membahas kembali soal observasi SJT, yaitu soal yang ditujukan untuk pelamar P2 dan P3. Soal ini berisi tentang mengarah kepada studi kasus dan pelamar nanti diminta menjawab dengan pengalamannya saat menjadi guru. Soal yang pertama, Anda diberi tugas oleh kepala sekolah yang menurut Anda susah untuk dilaksanakan karena Anda tidak berpengalaman. Menghadapi situasi ini, yang Anda lakukan adalah A. Menolak karena resikonya tidak terlalu sukses. B. Saya akan menerima dengan syarat melibatkan tim yang sudah berpengalaman. C. Saya akan meminta waktu untuk memikirkan untuk mengambil tugas tersebut atau tidak. D. Saya mencoba meminta bantuan teman yang terlebih dahulu. Dan E. Saya menerima dengan senang hati tugas yang diberikan. Kalau kepala sekolah sudah yakin tugas diberikan kita, sebaiknya kita menerima dengan senang hati tugas yang diberikan kepada kita. Jawabannya adalah E. Soal nomor 2. Saat menuju sekolah baru, ada seorang siswa yang terjatuh dari sepeda. Anda menolong terlebih dahulu membawanya ke puskesmas lalu baru berangkat ke tempat kerja. Namun ada hal yang membuat Anda terlambat. Anda merasa tidak enak dengan atasan Anda. Anda dapat melakukan A. Mencari alasan yang tepat agar atasan tidak marah. B. Anda mengatakan bahwa seharusnya saya lebih pagi lagi dari berangkat rumah. C. Saya menjelaskan bahwa yang baru saya alami. D. Saya meminta maaf atas keterlambatan Anda dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dan E. Meminta maaf dan menjelaskan hal yang terjadi sebenarnya. Sebaiknya kita menjelaskan saja apa yang terjadi sebenarnya karena kita terlambat karena menolong siswa yang jatuh dari sepeda. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Di suatu kelas ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk mengikuti pelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru sebelum memberikan sanksi kepada siswa tersebut adalah A. Menempatkan siswa di tempat duduk yang berdekatan dengan tempat guru. B. Mengingatkan siswa supaya mengikuti pelajaran dengan baik dan tekun. C. Menyarankan kepada siswa agar tidurnya di rumah tidak terlalu malam. D. Mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk siswa tersebut. E. Meminta siswa mengambil posisi duduk paling depan agar dapat berkonsentrasi. Di sini guru belum tahu penyebab kenapa dia mengantuk. Sebaiknya sebelum kita menyarankan agar tidurnya jangan terlalu malam, lebih baik kita mencari tahu penyebab kecenderungan mengantuk siswa tersebut. Jawabannya adalah I. Soal nomor 4. Ada seorang siswa yang biasa tertib dan tidak pernah melakukan pelanggaran, tetapi suatu saat siswa tersebut terlambat dan tidak mengikuti upacara hari Senin dengan alasan bangunnya kesiangan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru adalah A. Menanyakan mengapa dia bangunnya kesiangan. B. Menegur siswa tersebut karena telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. C. Memberi peringatan kepada siswa tersebut agar tidak terjadi hal yang sama. C. Memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. E. Menindak tegas siswa tersebut walaupun biasanya dia tertib. Maka jawaban yang paling tepat adalah tetap D. Memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku karena siswa tersebut tidak mengikuti upacara. Soal nomor 5. Suatu hari ada siswa yang tiba-tiba mendatangi Anda protes karena nilai rapotnya yang didapat dari mata pelajaran Anda itu adalah rendah. Ia merasa telah mengerjakan soal UAS dengan baik. Setelah memperlihatkan rekap hasil pencapaian anak tersebut di mata pelajaran Anda, ia menjadi paham yang sebenarnya yang dilakukan di kemudian hari adalah
A. Mengadakan penilaian menyeluruh dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Melaksanakan penilaian dengan adil dan objektif. C. Terbuka mengenai kriteria, prosedur, serta dasar pengambilan keputusan. D. Penilaian yang dilakukan guru harus berkesinambungan. E. Penilaian boleh bersubjektif namun tetap adil. Karena di sini ada yang menanyakan, berarti ada siswa yang belum tahu transparansi dari cara kriteria penilaian. Maka lebih baik kita memakai opsi yang D. Maaf, yang C. Terbuka mengenai kriteria dan prosedur serta dasar pengambilan keputusan penilaian tersebut. Soal nomor 6. Suatu hari ada rekan kerja yang menanyakan cara menggunakan aplikasi Canva kepada Anda. Ia membuat infografis, ia ingin membuat infografis dan Anda adalah guru yang paham penggunaan aplikasi tersebut. Namun di saat yang sama Anda mengikuti diklat online. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya mengajarinya membuat infografis dari aplikasi Canva dengan sabar. B. Saya menolak permintaan rekan kerja karena harus melaksanakan tugas diklat yang tidak bisa ditinggal. C. Saya meminta rekan kerja Anda yang lain yang juga mahir aplikasi tersebut. C. Anda menyelesaikan diklat terlebih dahulu baru mengajari teman Anda menggunakan aplikasi Canva. E. Anda mengirim link YouTube tutorial membuat infografis dari aplikasi Canva. Ini jawaban yang paling tepat adalah Anda menyelesaikan diklat online terlebih dahulu baru mengajari teman penggunaan aplikasi Canva. Soal nomor 7. Anda mendapati siswa melakukan bullying pada siswa lain yang membuatnya sangat menangis dan trauma. Menghadapi kondisi tersebut, yang Anda lakukan adalah A. Menenangkan siswa yang menangis dan menyemangatinya. B. Menindak keras bully di sekolah karena mereka dapat merusak reputasi sekolah. C. Menghukum seberat-beratnya dan meminta memanggil orang tua anak tersebut. D. Memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku mengenai bullying. E. Mengadakan seminar anti bullying kepada siswa untuk mencegah perundungan. Karena untuk menghukum karena ini sampai trauma, maka kita harus menghukum sesuai sanksi tata tertib yang telah dibuat di sekolah tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah D. Memberi sanksi sesuai tata tertib yang berlaku mengenai tindakan bullying. Soal nomor 8. Anda melihat kelas guru lain sangat menyenangkan. Siswa terlihat antusias. Berbeda dengan kelas Anda yang biasanya pertama Anda lakukan adalah A. Mencari tahu apa yang menyebabkan siswa terlihat antusias. B. Membuat kelas kita lebih menyenangkan agar siswa antusias. C. Sering melakukan ice breaking agar siswa senang. D. Bertanya kepada guru metode apa yang dipakai untuk mengajar. E. Mengikuti pelatihan cara mengelola kelas dengan baik. Maka jawaban yang tepat adalah ini ada dua opsi yang bagus, mencari tahu penyebab siswa terlihat antusias, dan B. Membuat kelas kita lebih menyenangkan agar lebih antusias. Maka jawaban yang tepat adalah B. Membuat kelas kita lebih menyenangkan agar siswa antusias. Ini bisa melakukan ice breaking atau mungkin mengubah metode lain, banyak opsi. Demikian pembahasan dari saya. Jangan lupa bantuannya untuk like and subscribe. Saya doakan teman-teman guru P2 P3 yang menghadapi seleksi tahun ini lulus dengan baik dan mendapatkan SK penempatan yang baik. Demikian, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.